Sulistiawati, mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Di video ini, saya akan membahas secara menyeluruh mengenai manajemen security, mulai dari latar belakang, definisi, proses manajemennya, hingga pengamanan swakarsa, baik di Indonesia maupun di dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan letak yang sangat strategis. Tapi di balik keunggulan itu, terdapat tantangan besar dalam hal keamanan. Ancaman bisa datang dari luar, seperti gangguan maritim, konflik regional, hingga kejahatan transnasional maupun dari dalam negeri, seperti konflik sosial, budaya, dan ideologi. Oleh karena itu, keamanan atau security menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan negara. Apa itu security? Secara etimologis, kata security berasal dari bahasa Latin secures, yang berarti bebas dari bahaya dan kegelisahan. Security mencakup rasa aman, keselamatan, kepastian, dan kedamaian. Menurut Bill Buzan, security dibagi dalam 5 dimensi. Yang pertama, ada militer yang terkait kekuatan pertahanan. Yang kedua, politik, soal kestabilan negara dan ideologi. Yang ketiga, ekonomi, untuk menjaga kelangsungan sumber daya dan keuangan. Yang keempat, sosial, menjaga identitas budaya, agama, dan bahasa. Dan yang terakhir, lingkungan, demi menjaga keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Lalu, apa itu manajemen security? Manajemen security adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap segala aspek keamanan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen ini melibatkan banyak aspek, mulai dari pengamanan fisik, informasi, personel, hingga hubungan komunitas. Secara umum, proses manajemen security terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga kepegawaian, yang keempat pengarahan, yang kelima pengendalian, dan yang terakhir adalah evaluasi. Lalu ada teori-teori pendukung manajemen security juga penting untuk kita pahami. Menurut Abraham Maslow, rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia setelah kebutuhan fisiologis. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka individu tidak bisa melangkah ke jenjang kebutuhan yang lebih tinggi. Selain itu, teori fungsional dari Malinowski menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sistem yang menjamin keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat. Alvin juga menjelaskan bagaimana security harus menyesuaikan diri dengan era perkembangan dari agraris, industri, hingga era informasi saat ini. Bagaimana dengan pengamanan swakarsa? Pengamanan swakarsa adalah sistem keamanan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Konsep ini sudah ada sejak masa Kerajaan Majapahit, seperti pasukan Bhayangkara di bawah naungan Gajah Mada. Di era modern, konsep ini berkembang menjadi satuan pengamanan seperti satpam, security perusahaan, hingga detektif swasta. Di dunia, pengamanan swakarsa juga berkembang pesat. Contohnya di Inggris, Bow Street Runners dan Thames River Police jadi pelopor polisi swasta. Di Amerika Serikat, agensi seperti Pinkerton dan Brinks menjadi pionir security swasta sejak abad ke-19. Di Indonesia, konsep ini diatur dalam undang-undang dan menjadi bagian dari sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan masyarakat. Jadi kesimpulannya, manajemen security bukan hanya tugas aparat, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Dengan manajemen yang baik, ancaman bisa diminimalkan dan masyarakat bisa hidup dengan tenang dan produktif. Security yang terkelola adalah fondasi penting bagi pembangunan nasional. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga security dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. See you!